Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran ekonomi kelas 10. Materi kita hari ini adalah distribusi dan konsumsi. Gimana kabar kalian semua? Semoga hari ini kalian senantiasa sehat walafiat dan bahagia selalu. Indikator yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan pengertian distribusi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi, menjelaskan diagram mata rantai distribusi, menjelaskan pengertian konsumsi dan tujuannya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yang terakhir adalah menjelaskan teori perilaku konsumen. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa hasil produksi perusahaan kepada konsumen. Produksi ini bisa perusahaan, bisa juga rumah tangga. Kemudian macam-macam distribusi. Macam-macam distribusi ada dua. Yang pertama ada distribusi langsung. Yang kedua ada distribusi tidak langsung. Distribusi langsung adalah distribusi yang penyaluran barang tersebut dari pembuat barang atau produsen langsung ke konsumen. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyaluran barang dari produsen melalui agen kemudian baru ke konsumen. Jadi di sini kalau tidak langsung ada perantaranya. Kemudian berlanjut ke pengertian konsumsi dan konsumen. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Sedangkan konsumen adalah pelaku konsumsinya. Kemudian, kalau barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia disebut dengan barang konsumsi. Lanjut sekarang, ciri-ciri benda konsumsi. Ciri-ciri benda konsumsi itu ada 3. Yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Jadi barang tersebut akhirnya akan habis. Yang ketiga, habisnya nilai suatu barang. Kemudian tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi. Berdasarkan atas pengertian di atas, maka bisa dikatakan bahwa sebenarnya konsumsi itu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh kepuasan. Jadi, tujuan akhir dari kegiatan konsumsi adalah kepuasan. Contoh, kalau kita lapar, maka akan merasa puas jika sudah makan. Begitu juga pada saat kita haus, maka kita minum. Itu akan menjadi lebih baik. Artinya kita akan puas karena merasa segar kembali. Kemudian nilai suatu barang. Nilai suatu barang itu ada 2. Yang pertama ada nilai pakai, yang kedua ada nilai tukar. Nilai pakai atau value in use adalah kemampuan suatu barang untuk dapat memuaskan kebutuhan. Tinggi rendahnya nilai pakai barang ditentukan oleh intensitas kebutuhan, tempat, dan waktu. Kemudian nilai pakai itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah nilai pakai subjektif.
Yang kedua, nilai pakai objektif. Kemudian kalau nilai tukar atau values in exchange adalah kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan barang lain di pasar. Tinggi rendahnya nilai tukar suatu barang ditentukan oleh nilai pakai barang tersebut. Contoh, beras memiliki nilai pakai yang lebih besar daripada pasir. Jelas ini untuk nilai pakainya. Kemudian nilai tukar terbagi menjadi dua. Yang pertama ada nilai tukar subjektif. Yang kedua nilai tukar objektif. Teori nilai tukar objektif terbagi menjadi 5. Yang pertama ada teori nilai pasar, ada teori nilai biaya produksi, teori nilai tenaga kerja, teori nilai biaya reproduksi, teori nilai kerja rata-rata atau teori nilai lebih. Yang kedua ada teori nilai subjektif atau hukum Gaussian. Teori nilai pasar, saya bahas satu persatu. Menurut Hume dan Locke, nilai suatu barang sangat tergantung pada permintaan dan penawaran barang di pasar. Kemudian kalau teori nilai biaya produksi, teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurutnya, nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen untuk membuat barang tersebut. Jadi di sini underline-nya adalah biaya produksi. Kemudian teori nilai tenaga kerja masyarakat dikemukakan oleh David Ricardo. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Kemudian teori nilai biaya reproduksi menurut Carey adalah nilai suatu barang ditentukan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang itu kembali atau biaya reproduksi. Oleh karena itu, untuk menentukan nilai suatu barang tidak berpangkal pada biaya produksi yang pertama kali, tetapi pada biaya produksi yang dikeluarkan sekarang. Kemudian yang terakhir adalah nilai kerja rata-rata atau nilai lebih. Nanti penjelasannya dibaca sendiri. Kemudian lanjut ke nilai subjektif. Dalam nilai subjektif itu terbagi atas dua hukum. Yang pertama ada hukum Gaussian 1. Yang kedua ada hukum Gaussian 2. Menurut Hermann Hendrik Gaussian 1818 sampai 1859, ekonom Jerman yang dikenal dengan hukum Gaussian 1, menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan atas suatu jenis barang secara terus-menerus akan menurunkan tingkat kepuasannya. Hukum ini dikenal dengan hukum kegunaan marginal yang menurun atau hukum penurunan kepuasan marginal atau the law of diminishing marginal utility or the law of decreasing marginal utility. Contoh sekarang, selesai olahraga, kalian tentunya haus. Di situ disiapkan 5 gelas es teh. Pada saat
gelas pertama, kamu minum es teh pertama, kamu masih merasakan kurang. Tapi di sini kenikmatannya sangat memuncak. Kemudian pada gelas kedua, kamu akan merasa hausnya terkurangi. Pada gelas ketiga, kamu akan merasakan kenikmatan yang sangat cukup, sehingga rasanya cukup dengan minum gelas ketiga. Pada saat minum gelas keempat, kamu rasanya sudah tidak ingin lagi. Kepuasannya berkurang karena haus sudah terobati. Yang kelima, kamu akan muntah. Karena apa? Tidak kuat minum es teh pada gelas kelima. Inilah yang dimaksud di dalam hukum Gosen 1. Jadi kepuasan itu semula nikmat, terus-menerus akhirnya menurunkan tingkat kenikmatan atau kepuasan. Yang kedua, ada hukum Gosen 2. Artinya, nilai guna yang sama atau hukum kepuasan harmoni atau hukum perata nilai batas atau pemuasan pemenuhan secara horizontal. Makanya dikenal dengan hukum Gosen 2. Hukum Gosen 2 berbunyi, manusia akan berusaha untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya sampai pada tingkat intensitas yang sama. Jadi, manusia itu rata-rata ingin memenuhi semua kebutuhan. Apa yang ia belum miliki, dia ingin memenuhi. Tapi kalau sudah punya, dia akan merasakan hal yang biasa-biasa saja. Contoh, saat kamu dulu SMP, kamu bercita-cita kalau SMA naik sepeda motor sekolahnya. Pas SMP kamu naik sepeda ontel. Nah, di sini setelah berjalan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, akhirnya yang semula kamu rasakan naik sepeda motor itu sangat nikmat sekali, sangat enjoy sekali. Tapi lama-kelamaan rasa itu akan kamu rasakan seperti kamu naik sepeda ontel pas SMP dulu. Nah, disinilah yang dimaksud dengan hukum perata nilai atau nilai batas law of marginal utility. Hukumnya berada pada hukum Gosen 2. Teori perilaku konsumen. Pada dasarnya, konsumen berperilaku ingin memanfaatkan uang yang dimilikinya seekonomis mungkin. Tetapi kebanyakan konsumen tidak berhasil. Faktor penyebabnya diantaranya pengetahuan konsumen tentang kualitas barang terbatas. Yang kedua, adanya persaingan dari para konsumen. Kalau sudah persaingan sulit sekali untuk diindahkan karena si A punya ini, maka orang lain mesti pengen. Nah, itu rasa keinginan. Yang ketiga, kecenderungan konsumen bersifat masa bodoh terhadap situasi harga pasar. Yang keempat, adanya tradisi yang kuat sehingga mempengaruhi tingkah laku konsumen. Di dalam teori perilaku konsumen itu ada 2 macam pendekatan. Yang pertama, ada pendekatan marginal utility. Yang kedua, pendekatan kurva indifferent atau indifferent curve. Teori atau pendekatan marginal utility adalah pendekatan yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain, sehingga
konsumen selalu berusaha mencapai kepuasan total yang maksimum. Apabila menggunakan teori nilai guna kardinal atau utilitas kardinal, dapat dijelaskan bahwa kepuasan absolut atau mutlak yang diperoleh konsumen dari mengkonsumsi suatu produk. Maka, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Jadi berdasarkan jumlah, bisa dengan angka, uang, atau menggunakan satuan lain. Di dalam teori nilai guna atau utilitas kardinal dapat dibedakan di antaranya dua pengertian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai guna total atau total utility. Artinya, jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Yang kedua, nilai guna marginal atau marginal utility adalah pertambahan. Ingat, marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat perubahan penggunaan satu unit barang tertentu. Atau dengan kata lain, marginal utility adalah tambahan kepuasan karena bertambahnya mengkonsumsi satu unit barang. Kemudian bahasan kita yang terakhir adalah pendekatan kurva indifferent atau indifferent curve. Indifferent curve adalah kurva yang menunjukkan kombinasi konsumen antara dua macam barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Kurva indifferent memiliki beberapa ciri atau sifat, antara lain mempunyai kemiringan atau slope negatif, artinya miring dari kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, apabila kedudukannya lebih tinggi, menunjukkan tingkat kepuasan yang semakin tinggi. Tidak pernah saling berpotongan dengan kurva indifferent yang lain. Cembung ke titik asal atau titik nol. Inilah tadi materi kita tentang distribusi dan konsumsi sebagai lanjutan dari materi kemarin produksi. Bertemu kembali di pembelajaran minggu depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.